Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, batasan Islam dalam interaksi lawan jenis mengharamkan kalwat atau laki-laki dan perempuan yang tidak mahram yang berdua-duaan. Hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah salah seorang dari kalian berkalwat dengan seorang wanita, karena setan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dalam kasus wanita yang naik ojek yang dikemudikan laki-laki, sebagian ulama memasukkan dalam definisi kalwat, apalagi wanita sebagai penumpang duduk satu bangku dengan laki-laki si pengemudi motor. Terkadang bersentuhan secara fisik tidak dapat dihindari. Lantas, bolehkah hukum wanita muslimah memakai jasa ojek untuk transportasinya? Secara umum, mayoritas ulama mengharamkan hal ini. Di antaranya ada yang membolehkan dengan beberapa persyaratan, sementara pendapat sebagian kecil ulama mengatakan jasa ojek tidak termasuk berkalwat. Namun tidak dipungkiri bahwa aktivitas kita tidak lepas dari berpergian dan mengendarai kendaraan. Ketika ingin pergi ke suatu tempat, kita pasti membutuhkan jasa transportasi, baik itu ojek, bus, taksi, atau yang lainnya. Maka sangat penting juga untuk mengetahui adab dan etikanya sesuai dengan agama dan syariat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji pembahasan tentang muslimah dengan kendaraan umum dan adab-adab yang harus diamalkan. Adab pertama adalah mengenakan pakaian Islami. Seorang muslimah ketika keluar rumah wajib mengenakan pakaian yang benar sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pakaian Islami akan menjaga kaum muslimah dari gangguan. Tidaklah muncul banyak kejahatan, kemaksiatan, hilangnya kehormatan dan lenyapnya kesucian wanita, kecuali banyaknya kaum wanita mengenakan pakaian yang mengundang syahwat laki-laki. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimah untuk menghindari pakaian yang sempit, ketat, tembus pandang, menampakkan sebagian auratnya dan mengenakan wewangian yang dapat mengundang fitnah. Kemudian adab yang kedua adalah zikir ketika berpergian dan berkendaraan. Wanita muslimah lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Lisannya jauh dari kata-kata kotor dan kasar. Dengan zikir yang senantiasa diucapkan menjadi mata air ketenangan, sumber ketentraman, dan pesona kebahagiaan. Hatinya akan bersih dari noda-noda dosa, timbangan kebaikannya akan berat di hari perhitungan. Zikir yang seharusnya diucapkan adalah ketika berpergian, naik kendaraan, saat berada di kendaraan hingga tempat tujuan. Jika seorang berpergian jauh yang menempuh perjalanan hingga beberapa jam, maka alangkah baiknya perbanyak mengucapkan kalimat istighfar, tahmid ketika turun, takbir ketika menanjak, tahlil, dan kalimat-kalimat zikir lainnya yang diajarkan dalam agama Islam. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah didampingi mahram. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita yang berpergian. Hendaknya kaum muslimah jangan meremehkan dan menyepelekan masalah mahram dalam perjalanan. Realita yang ada bahwa banyak para gadis dan wanita yang berpergian tanpa didampingi oleh mahram mereka memperoleh gangguan, ejekan, dan pelecehan. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian dalam jarak sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keempat adalah tersedianya tempat duduk. Sobat Muslim, jangan Anda menaiki bus atau kereta api jika tidak ada tempat duduk yang masih kosong, karena hal itu akan membuat Anda berdesak-desakan di lorong kendaraan, membuat Anda bersentuhan dengan orang-orang yang akan naik maupun turun dari kendaraan. Aisyah pernah berkata, demi Allah, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, sebagaimana yang Allah perintahkan. Lalu Aisyah berkata kembali, Rasulullah tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali. Beliau hanya membayat melalui ucapan dengan berkata, aku telah membayat kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, adab yang kelima yaitu mahram laki-laki masuk kendaraan terlebih dahulu. Agama Islam sangat menjaga kehormatan dan kesucian dari wanita dalam segala kondisi dan keadaan. Demikian pula halnya ketika akan masuk kendaraan umum. Seorang muslimah ketika hendak naik bus atau kereta api, maka mahramnya terlebih dahulu masuk kendaraan di depannya agar terhindar dari menyentuh laki-laki.
Adab yang keenam adalah jangan duduk di samping pria. Hindarilah duduk di samping pria, tetapi duduklah di kursi yang di sampingnya ada gadis atau ibu. Jika tempat-tempat duduk di samping Anda kosong, maka ajaklah wanita lain untuk duduk di samping Anda. Atau ajak mereka agar mau duduk di satu baris. Jika hal itu tidak memungkinkan dan di samping Anda duduk seorang pria, maka biarkan ada tempat kosong sebagai pembatas, atau taruhlah tas di samping Anda. Tundukkan pandangan Anda dan jangan berbicara. Adab ketujuh adalah menghindari ngobrol dan tertawa di bus. Hindarilah berbicara dan tertawa di bus karena yang demikian bisa menimbulkan fitnah. Selain itu, agar tidak mengalihkan pandangan orang kepada Anda. Jika memang diperlukan untuk mengobrol hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat Anda, maka hendaklah berbicara sesuai dengan adab bicara yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Adab yang kedelapan adalah menundukkan pandangan. Menjaga pandangan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Rasul pun menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka adalah menjaga pandangannya. Dan adab yang terakhir adalah jangan banyak menoleh. Jangan banyak menoleh karena itu menafikan rasa malu dan bertentangan dengan etika dan ketenangan seorang muslimah. Bahkan bisa menimbulkan fitnah bagi Anda untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Nah sobat muslim, itu tadi informasi mengenai adab wanita muslimah dalam kendaraan umum. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.